Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Garis bawahi kata merenungkan siang dan malam. Ternyata saudara, untuk apa saja dalam kehidupan ini seseorang itu akan jadi ahli atau tidak, cuma ada satu cara. Renungkan yang sudah dia ketahui pagi, siang, malam. Maka dalam waktu singkat orang itu akan menguasai apa yang dia dapat. Simpel sekali proses ini. Renungkan itunya gak harus Taurat Tuhan, gak harus firman. Tidak. Apa saja dalam hidup ini renungkan. Apa itu arti kata merenungkan? Saya beri dulu beberapa contoh supaya kita tahu apa arti kata merenungkan. Seseorang yang baru belajar naik motor, maka dia harus belajar naik sepeda dulu sebelum dia bisa naik motor. Nah, waktu hari pertama belajar, dia nggak boleh berhenti sampai hari pertama. Waktu dia tidak sedang di atas sepeda atau pegang sepeda, maka dia harus merenungkan. Kaki kau harus begini, tangan kau harus begini, aku harus jaga keseimbanganku. Nah, sepanjang dia tidak pegang sepeda, kalau dia merenungkan itu, maka akan tambah pengetahuannya. Karena proses merenung itu, saudara, mengembangkan ide-ide dalam pikiran kita. Renungkan. Maka begitu besoknya dia ada kesempatan untuk pegang sepeda lagi, maka dengan cepat apa yang direnungkan kemarinnya dia langsung kuasai. Tapi kalau belajar setelah itu lewat, nggak mikir apa-apa lagi, nggak merenungkan apa yang dipelajari, percuma. Besok dia belajar lagi, dia akan mulai dari nol lagi. Karena proses merenung itu menempatkan diri orang itu kepada apa yang dia ingin capai. Contoh yang paling jelek, kenapa ada orang bisa kena narkoba? Segala sesuatu pasti ada permulaannya. Kenapa orang bisa terikat pornografi? Sama, segala sesuatu ada startnya, ada permulaannya. Kenapa orang bisa hebat dalam hal sesuatu? Segala sesuatu ada permulaannya. Nah, setelah dia coba pertama kali, lalu dia merenungkan, entah itu narkoba, entah itu pornografi. Pertama dia coba, setelah itu dia renungkan. Nah, sambil merenung itu bertambah apa saja di dalam benaknya. Kira-kira iya atau tidak, saudara? Dan ketika dia coba yang kedua kalinya, dia sudah melangkah sekian jauh. Ketika dia coba ketiga kalinya, sudah makin jauh lagi. Maka itu merenungkan sesuatu siang dan malam. Artinya sepanjang hari orang itu akan jadi hebat di bidang yang dia renungkan. Maka itu mengapa kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci hebat. Semua kitab suci agama apa saja di dunia selalu ada perintah dua: baca, hafalkan. Baca, hafalkan. Tapi mengapa Tuhan kita beda dengan semua Tuhan yang ada di dunia ini? Kalau Tuhan kita baca, renungkan, bukan menghafalkan. Bayangkan Tuhan kita yang begitu mudah menolong kita, kita pun seringkali malas untuk merenungkan. Jadi bukan membaca lalu menghafal, tidak, tapi merenungkan, saudara. Contoh yang terakhir, mengapa ada orang itu bisa hafal betul salahnya orang, padahal dia nggak pernah menghafalkan salahnya orang. Saya ulangi, mengapa ada orang bisa begitu hafal salahnya orang, padahal nggak perlu menghafalkan? Jawabannya sama, renungkan peristiwa itu, seminggu hafal. Jadi misalnya gini, Senin yang lalu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba suara dimaki-maki orang. Loh, karena kaget sehingga nggak sempat balik, nggak sempat apa, terus orangnya pergi. Loh, salah apa aku? Tiba-tiba orang itu maki-maki. Lalu
Lalu sepanjang hari itu, dari peristiwa dimaki-maki orang sampai sore, renungkan. Sambil kerja, sambil makan, bayangkan mimik wajah orang yang maki-maki tadi pagi. Lalu renungkan kata-katanya. Itu Senin. Kalau kita tambahkan pakai hukumnya kitab Yosua, perkatakan kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Maka ketemu teman di kantor, di jalan, kamu tahu nggak tadi pagi aku dimaki-maki orang itu, padahal aku nggak kenal dia, kenapa dia begitu? Ngomong. Nanti sore ketemu orang lagi, cerita lagi, kamu tahu nggak tadi pagi aku begini-begini. Pulang ke rumah ketemu istrinya, cerita lagi, ketemu anaknya, cerita lagi, sambil mandi jebur-jebur merenungkan. Kok aku dimaki-maki? Selasa begitu, Rebu begitu, sampai Sabtu, Seninnya hafal. Betul? Jadi menguasai betul karena merenungkan, Sayang sekali kita tidak mau merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani Perjanjian Lama, kata merenungkan itu artinya memama biak. Jadi sudah ditelan, habis dikunyah, dikeluarkan lagi, dikunyah, telan lagi, keluar lagi, kunyah, telan lagi, terus begitu. Maka firman yang kita renungkan siang dan malam itu menjadikan kita hidup dipengaruhi oleh firman itu. Apa yang kita renungkan, entah itu pelajaran, entah itu tugas kantor, entah itu apa saja yang kita renungkan, itu menguasai pikiran kita. Renungkan firman mulai hari ini. Nah, dengan renungan firman itu kita jadi kudus. Target keempat. Tadi saya ulangi lagi, pertama seperti Yesus. Target kedua ketaatan, target tiga kekudusan, target keempat. Kita baca dulu ayatnya supaya kita tahu dan percaya betul-betul bahwa memang ini kehendak Tuhan atas kita semua. Galatia pasal 2 ayat yang ke-10. Saya kagum dengan cara Paulus menuliskan ini. Kalau kita baca kitab Galatia, saudara, dari pasal 1, pasal 2, itu masih berkisar kepada kesaksian Paulus yang baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, sampai pasal 2, saudara lihat judulnya. Apa judulnya pasal 2 kitab Galatia dari kitab saudara? Paulus diapakan? Diakui oleh para rasul. Berarti masih baru. Kalau saudara baca nanti pasal 1 di ayat 11, judulnya apa? Pasal 1 ayat 11 kitab Galatia. Bagaimana? Ayo cepat baca. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ya, di layar tidak ada, itu hanya ada di Alkitab kita. Jadi ini baru pertama kali dia menemui saudara-saudara yang lebih dulu menjadi rasul. Jadi begitu dia jumpa Tuhan Yesus dalam perjalanannya untuk menganiaya gereja Tuhan, lalu di pasal 1:11 sampai 24 Paulus menghilang langsung ke tanah Arab. Untuk apa? Dia ingin menenangkan diri, dia ingin cuci otaknya, karena dia syok. Bagaimana yang aku benci sekarang aku harus cintai dan layani. Itu tergoncang jiwanya. Nah, setelah dia dari tanah Arab, dia baru kembali ke Yerusalem. Dan begitu dia kembali ke Yerusalem, dia baru menulis kesaksiannya ini. Tapi di dalam kesibukannya ada kata bagus. Ayat 10. Hanya. Saudara, dalam tata bahasa apa saja, sebuah kalimat dimulai dengan kata hanya, itu ngambang sekali, artinya membingungkan, tidak ada hubungan dengan hal-hal sebelumnya dan sesudahnya. Hanya. Di sini saya kagum kepada apa yang Tuhan targetkan kepada Paulus. Dalam semua kesibukan pelayanannya, kesibukannya untuk mengurus banyak gereja, kesibukannya menyatakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, dia sempat ngomong ini, hanya kami harus tetap mengingat siapa? Ayo baca siapa? Ayo jangan pura-pura nggak tahu, cepat. Orang
Ayo baca yang kuat. Harus mengingat siapa? Orang-orang miskin.